Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai digital safety dan digital skill sebagai pilar Smart ASN dalam menghadapi tantangan era digital. Oke, untuk anggota kelompok akan memperkenalkan diri masing-masing secara berurutan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Bisir dengan NIP 2001 0730 2025 06 1006. Oke, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rifal Zaini dengan NIP 1999 10 12 2025 06 1007. Perkenalkan, saya Muhammad Rigan Mubarok, NIP 2003 11 20 20 25 06 1001. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Febrian, NIP 2003 021 02 025 061 002. Perkenalkan, nama saya Naswa Bayana Rusyana dengan NIP 2004 08 16 2025 06 2003. Baik, pada presentasi ini berikut isi yang akan kami sampaikan. Pertama, pendahuluan. Kedua, landasan teori. Ketiga, identifikasi, analisis, pembahasan. Keempat, implementasi dan strategi. Yang kelima, kesimpulan. Baik, untuk pendahuluan, pertama ada latar belakang. Yang kedua ada rumusan masalah. Dan yang ketiga ada tujuan penulisan. Saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Jadi Indonesia memasuki era mendadak digital dengan penetrasi internet lebih dari 80,66% menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di tahun 2025. Adopsi teknologi lebih cepat daripada kesiapan literasi digital ini menjadi tantangan tersendiri. Layanan publik ke sistem digital menuntut adaptasi cepat. Tantangan utamanya adalah terletak pada kualitas SDM, bukan lagi infrastruktur. ASN berperan penting dalam mewujudkan smart ASN. Kecakapan digital dan keamanan digital, dalam hal ini digital skill dan digital safety masih belum merata. Resikonya adalah inefisiensi layanan, kebocoran data, dan serangan cyber. Solusinya adalah integrasi digital skill dan digital safety sebagai fondasi ASN yang adaptif. Nah, untuk rumusan masalahnya, jadi bagaimana sih peran digital safety dan digital skill dalam mendukung kinerja ASN yang profesional dan adaptif di tengah era ketidakpastian transformasi digital saat ini? Berdasar latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menjelaskan konsep fundamental digital safety dan digital skill dalam kerangka literasi digital. Yang kedua, menganalisis urgensi penerapan kedua keterampilan tersebut bagi seorang ASN menghadapi tantangan era digital yang dinamis. Yang ketiga, mendeskripsikan strategi implementasi digital safety dan digital skill dalam kehidupan profesional ASN yang untuk meningkatkan pelayanan publik. Baik, untuk landasan teori sendiri terdapat 3. Pertama, konsep literasi digital. Yang kedua, digital safety. Dan yang ketiga adalah digital skill. Baik, selanjutnya yaitu konsep literasi digital. Jadi, konsep literasi digital itu sebenarnya bukan cuma soal bisa pakai teknologi, tapi lebih dari itu. Literasi digital adalah kemampuan kita untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, sampai memanfaatkan informasi di dunia digital secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, berdasarkan kerangka literasi digital, ada 2 aspek utama, yaitu digital skill dan juga digital safety. Berikutnya adalah digital safety. Digital safety ini adalah kemampuan seorang ASN dalam melindungi data, informasi, dan identitas digital dari berbagai ancaman di ruang siber, khususnya data negara. Adapun yang ingin saya jelaskan di sini, rekam jejak digital itu bersifat permanen sehingga perlindungan menjadi sangat krusial. Ancaman nyatanya adalah hoax,
ujaran kebencian, phishing, dan pencurian identitas. Titik lemah utama terletak faktor manusia yang rentan karena kerentanan psikologis pengguna. Adapun strategi proteksinya adalah strategi proteksi berlapis, yakni 2FA. Jadi ada autentikator 2 fase dan enkripsi. Ada juga landasan hukum, yakni hukum Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan juga edukasi tentang literasi digital oleh BSSN. Tujuannya adalah menjaga data negara tidak bocor dan terjamin rahasianya. Terus selanjutnya itu dampak kurangnya digital safety. Ancaman digital seperti phishing, peretasan, dan kebocoran data sering terjadi akibat kurangnya kesadaran pengguna. Faktor manusia menjadi titik lemah dalam keamanan digital. Untuk dampaknya ini ada 4. Yang pertama itu adalah kebocoran data negara. Untuk kebocoran data negara ini ada insiden kebocoran data yang menimpa Pusat Data Nasional atau PDN pada Juni 2024. Jadi salah satu krisis cyber terbesar dalam sejarah transformasi digital pemerintah Indonesia. Lalu yang kedua, ada gangguan sistem pemerintah. Untuk gangguan sistem pemerintah itu sangat berdampak sekali ketika layanan publik terhenti atau ketika aplikasi pemerintah sedang gangguan itu kan berpengaruh sekali terhadap jalannya pelayanan yang mengganggu masyarakat. Lalu selanjutnya ada hilangnya kepercayaan publik. Untuk hilangnya kepercayaan itu akan menghambat transformasi digital karena masyarakat skeptis terhadap keamanan inovasi teknologi baru. Seperti halnya sistem berbasis yang data terpusat yang sering gangguan, maka masyarakat menjadi tidak percaya lagi untuk menjalankan aplikasi dari program pemerintah. Selanjutnya, ada peretasan akun dan sistem instansi. Tentu ini sangat merugikan sekali bagi masyarakat, apalagi bagi pemerintah ya, khususnya pemerintah, karena dengan peretasan akun ini menyebabkan banyak sekali kendala seperti pencurian identitas atau data-data pribadi masyarakat, kerugian finansial juga, terus penyalahgunaan akun yang membuat akun tersebut menjadi penipuan atau spam. Untuk kerugian untuk instansi itu tentunya dengan kebocoran data, maka seperti data nasabah, karyawan, atau dokumen rahasia dapat dicuri dan dijual belikan di dark web. Terus lalu lumpuhnya operasional. Ya, serangan ransomware ya sering mengunci sistem, memaksa instansi berhenti beroperasi dan menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar. Lalu kerugian finansial signifikan. Selain tebusan, instansi harus menanggung biaya investigasi, pemulihan sistem, hingga denda regulasi. Lalu hilangnya kepercayaan publik tentunya itu bisa juga karena dengan peretasan itu merusak reputasi yang dibangun bertahun-tahun, membuat pelanggan atau masyarakat tidak lagi mempercayai sistem keamanan instansi. Yang terakhir itu ada gangguan publik yang terjadi pada instansi pemerintah itu mengakibatkan layanan masyarakat terhenti. Gitu. Untuk selanjutnya ada digital skill. Digital skill dapat disebut sebagai kemampuan seorang ASN dalam mengoperasikan teknologi digital dan memanfaatkan informasi secara efektif. Jadi, dengan kemampuan digital skill yang mumpuni, seorang ASN diharapkan bisa beradaptasi dengan cepat pada dinamika teknologi yang terus berubah-ubah yang dinamis dan dapat juga meningkatkan kualitas kerja seorang ASN. Sedangkan pada praktiknya, digital ASN berperan dalam 3 hal. Yang pertama, mempercepat proses kerja berbasis digital. Yang kedua, meningkatkan efisiensi birokrasi. Yang ketiga, mendukung pelayanan publik berbasis sistem elektronik. Identifikasi analisis pembahasan. Pada era transformasi digital,
ASN dituntut memiliki kecakapan dan kesadaran keamanan digital. Analisis ini berfokus pada pertama, urgensi digital skill bagi ASN. Digital skill menjadi kebutuhan utama dalam transformasi birokrasi berbasis digital. Peran digital skill bagi ASN ini meliputi satu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, mempercepat proses administrasi dan pelayanan, mendukung implementasi SPBE. SPBE sendiri adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu suatu penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk memberikan layanan terpadu, efektif, transparan, dan akuntabel. SPBE ini memiliki tujuan mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu yang terakhir ada mengurangi ketergantungan pada sistem manual. Oke. Yang kedua ada urgensi digital safety bagi ASN. Digital safety merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan data dan sistem pemerintahan. ASN memiliki tanggung jawab dalam satu, melindungi data pribadi masyarakat. Apalagi kita yang bekerja di pelayanan di imigrasi khususnya, memiliki akses terhadap data pribadi masyarakat seperti kartu keluarga, KTP, dan lain-lain. Hal ini kita harus melindungi data tersebut. Oke, yang kedua ada menjaga kerahasiaan informasi negara. Jangan sampai informasi-informasi penting kita share kepada orang-orang yang tidak berhak. Yang ketiga ada menghindari ancaman cyber seperti phishing dan peretasan. Nah, dengan selalu berhati-hati, tidak asal mengklik link-link yang di-share oleh orang lain, dan tidak menggunakan jaringan yang tidak jelas sumbernya. Baik, selanjutnya pada poin nomor 3, yaitu kita membahas integrasi digital skill dan juga digital safety. Integrasi keduanya itu sangat penting karena menciptakan keseimbangan antara produktivitas dan keamanan dalam penggunaan teknologi. Jadi, ASN tidak hanya dituntut untuk bisa menggunakan teknologi, tetapi juga harus memahami resiko serta tanggung jawab dalam penggunaannya. Kalau kita lihat di presentasi ini, digital skill dan digital safety ini memang tidak bisa dipisahkan. ASN memiliki kemampuan digital, tetapi tidak memperhatikan keamanan, berisiko mengalami kebocoran data. Sebaliknya, jika ASN hanya fokus pada keamanan, tetapi tidak memiliki kecakapan digital yang cukup, justru akan menghambat kinerja. Oleh karena itu, jika keduanya diintegrasikan dengan baik, akan menghasilkan ASN yang profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan juga bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait implementasi dan strategi. Yang pertama itu terkait roadmap literasi digital visi strategis Indonesia yang dipandu oleh roadmap literasi digital 2021 hingga 2024 oleh Kominfo atau Kementerian Informatika yang berfokus pada 4 pilar yakni digital skill, digital etik, digital safety, dan digital culture yang menekankan keseimbangan kemampuan teknis dan kesadaran etis. Berikutnya adalah parameter atau indikator keberhasilannya, yakni ada beberapa poin, ada 3 ya. Yang pertama adalah peningkatan indeks literasi digital, penurunan kesenjangan digital, yakni meliputi hingga wilayah 3T, terdepan, tertinggal, dan terbelakang. Selanjutnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat, dalam hal ini UMKM, dan layanan digital. Kita sebagai peran ASN, berikutnya poinnya, yakni memperkuat kapasitas sentral dalam hal keamanan data dan juga anti serangan siber, dan juga mengedukasi publik dan sosialisasi literasi digital kepada masyarakat luas. Strategi kuncinya adalah kolaborasi lintas sektor seperti sekolah, komunitas, hingga lembaga riset. Tujuannya adalah membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait roadmap literasi digital. Itu adalah visi strategis Indonesia. Implementasi literasi digital di Indonesia tidak bergerak dalam ruang hampa, melainkan dipandu oleh roadmap literasi digital tahun 2021 hingga 2024. Peta jalan ini merupakan hasil kolaborasi strategis
antara Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Siberkreasi, dan Deloitte. Dokumen ini dirancang sebagai panduan komprehensif untuk menyentuh berbagai segmen masyarakat, mulai dari sektor pemerintahan, pendidikan, hingga masyarakat umum. Strategi ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tapi lebih menekankan pada pemberdayaan kapasitas manusia melalui 4 pilar utama, itu digital skill, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Kemudian, untuk mengukur efektivitas dari implementasi strategi digital, diperlukan indikator keberhasilan yang terukur secara empiris. Salah satu parameter dari pengukuran efektivitasnya yang pertama ada peningkatan indeks literasi digital. Indeks ini tidak hanya memotret kemampuan mengoperasikan gawai, tetapi juga mengukur tingkat kewaspadaan terhadap hoax dan perlindungan data pribadi. Peningkatan angka indeks ini menjadi bukti bahwa intervensi kebijakan mulai membuahkan hasil dalam mengubah perilaku penggunaan internet. Untuk selanjutnya, indikator yang kedua adalah pengurangan kesenjangan digital atau digital divide. Strategi ini diarahkan untuk memastikan bahwa manfaat digitalisasi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di kota besar, akan tetapi menjangkau wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Baik, selanjutnya pada slide ini kita membahas langkah praktis yang dapat dilakukan seorang ASN, mulai dari penguatan internal hingga pengabdian ke masyarakat. Pertama, dari sisi internal, ASN perlu mengikuti pelatihan terkait keamanan data. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam melindungi informasi, terutama data sensitif. Kedua, itu ASN juga memiliki peran dalam mensosialisasikan literasi digital kepada masyarakat secara luas. Jadi tidak hanya memahami sendiri, tapi juga ikut mengedukasi agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Ketiga, ASN perlu membangun kemitraan dengan sekolah, komunitas lokal, dan juga lembaga riset. Kolaborasi ini penting agar literasi digital dapat berkembang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, ASN tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi penggerak transformasi digital di masyarakat. Baik, kesimpulan dari presentasi kami pada kesempatan kali ini adalah sebagai langkah strategis ke depan, implementasi yang berpedoman pada roadmap literasi digital menjadi kompas utama dalam mensinergikan program pengembangan kapasitas digital nasional. Keberhasilan transformasi ini diukur melalui peningkatan indeks literasi digital secara empiris serta terciptanya inklusi digital yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui pelatihan berkelanjutan, sosialisasi yang masif, dan kolaborasi lintas sektor, ASN dapat memastikan bahwa literasi digital bukan sekedar program teknis, melainkan budaya yang mengakar kuat demi mewujudkan birokrasi masa depan yang tangguh. Baik, terima kasih. Presentasi kami telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.